Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Melvin Kelvin. Pada video kali ini gue akan menunjukkan proses menguras sound filter gue ini. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut menonton, jika teman-teman berkenan mohon untuk di like and di subscribe channel gue ini ya, agar gue dapat lebih semangat lagi untuk melakukan update-update video selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel gue ini, di playlist gue MR Pets banyak ya video yang membahas tentang ikan mas koki, ikan lohan, dan peliharaan gue yang baru yaitu ular ball python. Nah, sambil menonton video ini, gue juga mau sedikit sharing dan bercerita pengalaman gue pribadi. Kali aja ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Seperti yang teman-teman lihat di video ini, jadi sound filter ini berukuran 1 meter kali 40 kali 40. Nah, jujur selama 4 bulan ini atau selama gue punya akuarium ini, gue belum pernah nih melakukan pengurasan sound filter ini. Nah, paling-paling gue cuman mengganti kapas putihnya aja. Itu pun baru 1 kali. Jadi selama 4 bulan ini gue gak pernah mengganti atau menguras sound filter ini. Nah, kenapa sih gue pengen nguras sound filter ini? Karena kotorannya udah banyak banget teman-teman. Tuh, bisa dilihat ya. Ini padahal isinya biokristal sebanyak 2 kg kalau nggak salah. Kotorannya itu udah ke media-media biologi. Jadi beberapa itu ada yang naik ke atas atau ke tank utama. Makanya deh gue putusin untuk melakukan pengurasan dan mencuci sound filter ini. Nah, untuk kapasnya gue menggunakan kapas yang ini teman-teman, yang berukuran 1 kali 1 meter. Ini kapas terbilang murah ya, karena gue beli di harga Rp11.000. Kenapa sih gue pilih yang ini? Karena tekstur dari kapas ini tuh nggak terlalu rapat teman-teman. Jadi nggak akan menghambat aliran yang ada di sound filter kita. Menurut gue sih ini cukup ya. Karena dari kapas ini gue gunakan semuanya teman-teman. Nanti gue akan potong-potong menjadi bagian-bagian kecil dan itu akan terbagi menjadi 8 potong. Nah, ini dia. Setelah gue potong menjadi seperti ini teman-teman. Ini pokoknya dari 1 kali 1 meter gue potong-potong menjadi seperti ini. Ini ada 8 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8 teman-teman. Nah, langkah selanjutnya gue mempersiapkan power head. Nah, power head ini untuk menguras air yang ada di sound filter teman-teman. Karena sound filter gue ini tidak ada lubang pembuangan, jadi harus manual dikuras dengan menggunakan power head. Nah, selain itu kita juga butuh selang ya untuk kita alirkan keluar. Nah, selama gue melakukan proses pengurasan, sementara akuarium gue ini gue pasangkan aerator. Oke, sekarang kita mulai proses pengurasannya. Video ini akan gue cepati supaya teman-teman nanti tinggal melihat bagian-bagian yang terpenting aja. Nah, di chamber pertama ini gue menggunakan biofoam dan busa-busa hitam. Gue lupa namanya, tapi gue menggunakan beberapa lapis. Nah, nanti di video ini juga gue akan kasih tips kepada kalian semua gimana cara menyusun
media-media filter mekanik di dalam chamber pertama ini. Dan tentunya supaya nggak menghambat ya, atau mengsumbat aliran yang dari chamber pertama ke chamber kedua. Nah, ini dia teman-teman kondisinya chamber pertama. Kotor banget teman-teman, butek, dan kalau teman-teman bisa lihat sebenarnya lumpurnya ini banyak terendap di dalam atau di dasar chamber pertama ini. Nah, inilah tipsnya bagi teman-teman yang mempunyai sound filter tapi ingin dilakukan pengurasan. Ini sebenarnya cara yang efektif teman-teman. Jadi power head ini kita taruh di dalam chamber pertama dan kita nyalakan. Dan secara bersamaan kita nyalain juga keran air, yaitu yang terhubung pada selang berwarna biru. Jadi daripada kita ngobok-ngobok dengan menggunakan tangan atau menggunakan lap, lebih baik kita semprot dengan menggunakan air yang baru, sehingga nanti kotoran-kotoran yang terendap itu akan berterbangan dan langsung terbuang oleh power head yang kita simpan di chamber pertama. Nah, setelah kita menunggu beberapa saat atau beberapa menit, nah seperti ini teman-teman jadinya. Jadi sudah kelihatan bersih ya. Setelah chamber pertama selesai dibersihkan, gue lanjut untuk membersihkan chamber kedua, ketiga, dan keempat. Tapi untuk membersihkan chamber yang ini, teknik gue agak sedikit berbeda. Berbedanya itu, gue menaruh power head ini di chamber terakhir. Kenapa gue taruh di chamber terakhir? Karena kalau gue taruh di chamber kedua, ketiga, dan keempat itu gak muat ya teman-teman. Dan gue nggak mau mengangkat media biologi ini. Nah, teknik gue adalah dengan menyemprotkan air ke chamber ketiga secara terus-menerus. Mungkin proses ini berlangsung selama kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Nah, seperti ini teman-teman. Yang ada di video inilah cara gue. Jadi kotoran-kotoran yang ada di chamber kedua itu akan mengalir ke chamber berikutnya. Dan setelah ada di chamber kelima, air itu akan terbuang. Menurut gue sih cara ini ya nggak capek aja sih, daripada kalian harus membongkar isi media filter ini. Karena lumayan banyak teman-teman. Ini di chamber ketiga aja, batu apungnya ini 1 karung lebih teman-teman. Ya bayangin aja ya, ukuran 40, tingginya 40, dengan lebar kira-kira itu 20-23 sentian lah chamber 3 itu. Nah, beda halnya kalau teman-teman itu menggunakan kantong media. Itu gampang, tinggal diangkat aja. Nah, gue juga punya alasan nih, kenapa sih gue nggak pakai kantong media? Karena kalau pakai kantong media itu volume yang terisi di chamber ini nggak penuh teman-teman. Beda halnya ketika kita langsung menaruhkannya ke dalam chamber. Jadi lebih padat. Nah, kecuali untuk yang biokristal yang ada di chamber keempat, itu gue pakein kantong media. Soalnya waktu itu tuh gue taruh langsung ke chamber keempat ini, tapi biokristal itu pada mengapung teman-teman. Jadi daripada nggak efektif penggunaan biokristal, sehingga gue taruh ke dalam kantong media, dan pada saat itu gue tiban dengan menggunakan batu bata supaya biokristal ini nggak mengapung. Nah, seperti ini teman-teman jadinya. Udah lumayan bersih lah ya.
Kemudian gue membersihkan media biokristal yang berada di chamber keempat. Nah, seperti ini teman-teman. Gue semprot juga ya kantong medianya tanpa gue angkat ke luar. Dan kotorannya itu akan mengalir ke chamber kelima dan langsung terbuang oleh power head yang gue pasangkan. Setelah semuanya selesai, ini adalah ketika gue melakukan penyusunan media filter mekanis ke dalam chamber pertama. Dan bisa teman-teman lihat ya, ini adalah media-media yang gue gunakan di chamber pertama. Nah, selain itu, gue juga menggunakan ini teman-teman, under gravel yang biasa digunakan untuk aquascape. Nah, tujuannya untuk apa teman-teman? Tujuannya adalah untuk gue taruh di paling dasar. Nah, itu supaya aliran air yang menuju ke chamber kedua nggak tersumbat dengan media filter mekanik kita, entah itu kapas putih ataupun biofoam. Nah, di atasnya under gravel, gue menaruhkan kapas biofoam. Nah, kapas biofoam ini yang tebalnya 5 cm. Nah, setelah itu kapas biofoam yang ukurannya agak renggang teman-teman. Dan selanjutnya kemudian kapas putih yang udah gue potong-potong ini. Ini gue taruh sekitar 6 lembar. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Setelah kapas putih, gue taruh lagi biofoam yang ukurannya agak renggang. Dan yang paling atas itu adalah potongan-potongan biofoam kecil. Nah, tujuannya supaya riak air atau cipratan air yang dari atas tank utama itu tidak berceceran ke kanan kiri sang filter ini. Selesai sudah proses pengurasan sang filter ukuran 100 x 40 x 40. Gimana teman-teman? Semoga dapat bermanfaat ya, atau dapat menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Nah, sekian dulu video gue kali ini. Jangan lupa untuk selalu di like and di subscribe channel gue ini ya, agar gue dapat lebih semangat lagi untuk melakukan update-update video selanjutnya. Akhir kata, gue ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.